Muhammad, dosen penguji uji kinerja pada PTG Transformasi Sejarah Kebudayaan Islam tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Mijaul Amal, mahasiswa PTG Sejarah Kebudayaan Islam batch 4 tahun 2026 di LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung dengan nomor induk mahasiswa 18702 1325 4533. Pada hari ini, Jumat 23 Januari 2026, saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Desa Saseel, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumeneb. Adapun kelas yang saya ampu sekarang ialah kelas 3 semester 2 dengan materi Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi kamu dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sekolah ini hati ceria. Alhamdulillah luar biasa. Setiap pagi kami gembira. Alhamdulillah ya, di pagi hari ini kita masih memiliki semangat untuk belajar. Pada hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Oke. Untuk itu, sebelum kita memasuki pelajaran, terlebih dahulu kita harus membaca doa belajar. Oke, kita baca doa belajar secara bersama-sama. Oke, silakan baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman baina. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, bagus. Sekarang Bapak absen, ya. Bapak absen namanya satu persatu. Oke, Dino Saputra hadir. Rois Akmal Jimli, Hadir. Ripan Mubarok. Hadir. Oke. Jika seandainya kalian meminjam pensil teman kalian dan setelah meminjam pensil tersebut, apa yang kalian lakukan? Mengembalikan pensil tersebut sambil mengucapkan terima kasih. Nah, mengembalikan pensil yang kalian pinjam itu adalah sifat jujur. Nah, jika kalian memiliki sifat jujur, apakah teman kalian senang atau tidak? Teman kalian pasti senang. Nah, begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sejak kecil dikenal sebagai orang yang sangat jujur. Dikenal sebagai orang yang sangat jujur. Sehingga ia diberi gelar Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Orang yang dapat dipercaya. Ya, pada hari ini kita akan belajar pernikahan Nabi Muhammad SAW serta teladan apa yang bisa kita ambil. Kita akan belajar sejarah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah serta teladan yang bisa kita ambil. Oke, sebelum kita masuk ke inti,
kita harus sepakat dulu aturan kelas. Kita harus sepakat aturan kelas. Jika guru berbicara, maka kalian harus fokus mendengarkan. Maka kalian harus fokus dulu supaya pikiran kalian tidak buyar dan tidak boleh berbicara dengan teman-teman kalian. Kalian hanya boleh berbicara saat guru menyuruh kalian untuk berbicara. Oke? Nah, sekarang di sini ada 3 gambar. Di sini ada 3 gambar ya. Gambar pertama, gambar kedua, dan ketiga. Oke, untuk gambar yang pertama, apa yang kalian lihat? Gambar apa yang kalian ketahui? Gambar kota Mekah. Ini adalah gambar kota Mekah. Dan bangunan besar ini adalah gambar Ka'bah. Ini gambar Ka'bah, dan bangunan-bangunan kecil di sekitar Ka'bah ini adalah rumah penduduk kota Mekah. Ini adalah gambaran kota Mekah pada zaman Nabi. Berbeda mungkin dengan zaman sekarang. Kota Mekah pada zaman sekarang itu sudah maju. Ini adalah gambarnya pada zaman Nabi. Disinilah Nabi Muhammad SAW beserta Siti Khadijah tinggal di kota Mekah. Oke. Nah, untuk gambar kedua, apa yang kalian lihat? Laki-laki Arab, laki-laki atau bangsa Arab. Kita lihat pakaian bangsa Arab. Pakaiannya itu menggunakan surban dan jubah, menggunakan surban dan jubah. Nah, beginilah pakaian Nabi Muhammad pada zaman dulu. Begini pakaian Nabi Muhammad dengan menggunakan surban dan jubah, tidak menggunakan celana panjang, tidak menggunakan sarung, tidak menggunakan sarung, tapi jubah sesuai dengan budaya bangsa Arab. Nah, untuk yang ketiga, ini perempuan Arab. Ini beginilah pakaian perempuan bangsa Arab zaman Nabi, yaitu dengan memakai penutup kepala sampai ke bawah, dan hanya terlihat ini hanya menggunakan cadar. Nah, begini juga pakaiannya Siti Khadijah RA. Begini pakaian Siti Khadijah tidak memakai kebaya, tidak memakai kemban, tapi memakai pakaian yang menutup dari kepala sampai bawah, dan hanya terlihat di hanya kedua mata. Nah, untuk itu kita akan belajar tentang mengenali Siti Khadijah RA. Jadi kita akan mengenali Siti Khadijah RA. Maka Siti Khadijah RA adalah seorang wanita mulia yang berasal dari kota Mekah. Dia juga dikenal sebagai orang yang jujur, dermawan, dan bijaksana, dan cerdas. Dia juga dikenal sebagai pedagang yang sukses. Memiliki harta yang banyak dan disegani oleh masyarakat sekitar. Khadijah itu disegani oleh masyarakat sekitar karena memiliki harta yang banyak. Walaupun Siti Khadijah memiliki harta yang banyak, namun ia hidup dengan penuh kesederhanaan. Sudah membantu dan menolong orang yang membutuhkan. Ia suka membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu Siti Khadijah. Nah, menikah dengan Nabi Muhammad SAW pada saat Nabi berusia berapa tahun? 25 tahun. Dan Siti Khadijah berusia 80 tahun. Pernikahan mereka
mereka itu dilandasi oleh kejujuran dan cinta yang tulus. Ya, dilandasi karena kejujuran dan cinta yang tulus. Nabi Muhammad mencintai Khadijah bukan karena hartanya yang banyak, bukan karena kecantikan Siti Khadijah, tidak, tetapi karena akhlak mulia yang ada di dalam diri Siti Khadijah. Begitu juga dengan Siti Khadijah, dia mencintai istri pertama Nabi Muhammad. Beliau juga adalah orang pertama yang menganut agama Islam. Nah, Siti Khadijah itu sangat menghargai Nabi Muhammad. Beliau mendukung dakwah Nabi Muhammad. Nah, tangganya mereka atau Nabi Muhammad dan Siti Khadijah itu hidup dengan penuh kebahagiaan dan penuh kasih sayang. Mereka saling mengerti, saling menghargai, saling menghormati. Ini Bapak mempunyai tugas atau LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, untuk satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Nah, nanti saya yang atur kelompoknya. Biar saya yang atur kelompoknya. Satu orang terdiri dari 3 kelompok. Nah, di sini kalian ada tugas masing-masing dalam kelompok. Ada yang tugasnya untuk membaca, ada yang tugasnya untuk menjawab pertanyaan, ada tugas yang membaca soal, ada yang bertugas menjawab pertanyaan, dan ada yang bertugas menulis jawaban. Jadi biar semua dapat terang. Dan nanti setelah selesai mengerjakan tugas, nanti per kelompok itu mempresentasikan ke depan kelas. Oke? Oke, kita atur dulu kelompoknya. Kelompok kita atur dulu kelompoknya. Nah, Koya sama kelompok ini 3 orang ya. Oke, ini 3 orang dan ini 3 orang. Oke. Saya kasih tugas. Bawa kan? Saya kira tidak bawa pen. Oke, ini satu bertugas untuk membaca soal, satu bertugas untuk menjawab pertanyaan, satu bertugas untuk menulis soal. Kalian Asia ada petunjuknya di situ. Jadi jangan lupa untuk menulis nama kelompok di atas. Kalian tulis nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Tulis nama kelompok dan anggota. Ya, kelompok 4. Tulis kelompok 4 dan nama anggota kalian. Nama lengkap. Ini 3 kelompok 3. Ini nama kelompok baru nama. Jawablah pertanyaan ada yang membaca, ada yang menjawab, ada yang menulis.
teladan, kasih tanda tentang. Mana yang sikap teladan? Bagus. Oh ini tidak, sudah selesai. Oh saya katakan. Ini kalian tinggal beri tanda tentang perilaku yang menunjukkan sikap teladan. Mana sikap teladan itu kalian harus beri tentang. Mana sikap teladan, sikap baik itu yang harus diberi tanda tentang. Bukan. Ini saja ini. Nah, ini kalian beri tanda tentang. Beri tanda tentang. Beri tanda tentang pada perilaku dan menunjukkan sikap teladan. Sikap teladan mana? Mana sikap teladan? Kalian beri tanda tentang. Menyayangi orang tua. Apa menyayangi orang tua? Yang teladan? Oh ini ya. Ini dulu jawab. Oke, waktu tinggal 2 menit. Waktu tinggal 2 menit. Ayo semangat. Terus. Sudah. Oke. Ya, betul. Nah ini tulisan satu perbuatan baik yang akan kamu lakukan. Apa perbuatan baik apa? Oke, tinggal 20 detik. Tinggal 20 detik. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, mari kita dulu simpulkan secara bersama-sama. Oke, kita simpulkan secara bersama-sama. Pelajaran apa yang kita pelajari hari ini? Dengan materi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menikah dengan Siti Oke, ada pertanyaan. Teladan apa yang bisa kita ambil dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Al-amin jujur, oke, jujur. Baik. Amanah, oke, amanah. Sementara kalau dari Siti Khadijah, sikap teladan apa yang bisa kita contoh? Dermawan, bijaksana, dermawan dan bijaksana. Oke. Kemudian, nah jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ialah bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
dan Siti Khadijah merupakan teladan dalam berakhlak mulia, menghormati dan saling menghargai. Oke, coba kita lakukan perenungan sejenak. Kita lakukan perenungan sejenak. Sikap apa yang akan kita perbuat atau kita lakukan setelah pembelajaran ini? Sikap apa yang ingin kita lakukan? Sikap baik. Sikap baik, jujur, amanah, dermawan. Oke, dermawan. Oke, itu adalah sikap-sikap baik yang harus kita lakukan. Alhamdulillah ya, semoga sikap-sikap baik yang akan kita lakukan pada setelah pembelajaran ini bisa kita aplikasikan, bisa kita lakukan baik itu di rumah, di lingkungan sekitar maupun di sekolah. Oke, jadi sebelum kita tutup pelajaran ini, kita sudah ada. Oke, sekarang kita tutup pelajaran ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah.